Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Badia dengan NIM 22802034 Pendidikan Fisika Untirta. Di video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 2. Pernahkah kamu melemparkan batu ke kolam atau sungai? Apa yang akan terjadi dengan permukaan air tersebut? Mungkin kamu akan melihat lingkaran-lingkaran kecil terbentuk di tempat jatuhnya batu. Selanjutnya lingkaran-lingkaran kecil itu melebar menjauhi titik pusatnya. Jika terdapat selai daun di atas permukaan air, lingkaran-lingkaran tadi dapat menggerakkan daun tersebut turun naik. Mengapa daun tersebut bergerak? Variabel apa saja yang ada pada suatu gelombang? Untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan tersebut, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi gelombang berjalan dan gelombang tegak yaitu secara sederhananya, gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid yang berbentuk osilasi halus berulang. Menurut amplitudonya, gelombang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama, gelombang berjalan, dan yang kedua, gelombang tegak atau stasioner. Apakah kamu pernah memperhatikan bentuk dari tali setelah digetarkan? Bagaimana polanya? Bagaimana bentuk persamaan gelombangnya? Bagaimana menghitung kecepatan gelombangnya? Bagaimana menentukan percepatan gelombangnya? Mau tahu apa jawabannya? Yuk kita pahami materi gelombang berjalan di video ini. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap. Oleh karenanya, gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut gelombang berjalan. Tali panjang yang digetarkan. Seutas tali yang cukup panjang digetarkan sehingga pada tali terbentuk gelombang transversal berjalan. Gelombang merambat dari titik 0 sebagai pusat koordinat menuju arah sumbu X positif. Mari kita perhatikan gambar berikut. Jika titik 0 telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik 0 akan memenuhi simpangan getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A kali sin omega T. Dengan Y merupakan simpangan gelombang, A amplitudo, omega kecepatan sudut, atau omega sama dengan 2V kali F, dengan F adalah frekuensi getar, dan T adalah lambangnya titik 0 setelah bergetar. Oleh karena omega sama dengan 2VF atau bisa juga ditulis omega sama dengan 2V kali 1 per T, maka persamaan di atas dapat kita tulis menjadi Y sama dengan A kali sin kali 2V per T kali T. Dapat kita simpulkan bahwa persamaan simpangan gelombang secara lengkap adalah YP sama dengan plus minus A kali sin kali omega T plus minus kali K kali X. Tanda plus dan minus artinya plus A berarti simpangan awal gelombang ke atas, plus min A berarti simpangan awal gelombang ke bawah, min K berarti gelombang merambat ke kanan, dan plus K berarti gelombang merambat ke kiri, di mana T besar itu periode gelombang, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber getar, dan lambda itu panjangnya gelombang. Bagaimana teman-teman? Apakah mudah dipahami? Tentu saja untuk memahami lebih lanjut, yuk kita bahas contoh soal gelombang berjalan berikut. Sebuah benda melakukan gerakan harmonik dengan persamaan Y sama dengan 3 sin kali 6 pi T. Kita akan menentukan amplitude, periode, dan frekuensi. Poin D dan E kita abaikan terlebih dahulu. Oke, yang diketahui yang pertama adalah Y asin 2V T kali 2 per V bagi T kali T. Itu untuk rumus awalnya A sin 2V T per T periode. Nah, selanjutnya di sini kita punya persamaan 3 sin. 3 sin itu adalah A sin. Karena di sini belum ada 2V, jadi kita bentuk ke 3 sin 2V 6pi per 2V kali T. Jadi hasilnya Y sama 3 sin 2V kali 3T. Oke, untuk selanjutnya menentukan amplitude A. Kita ketahui bahwa A itu adalah 3M. Periodenya
itu 1/T sama 3, jadi T itu adalah 1/3 S. Ya, selanjutnya frekuensi. Untuk menentukan frekuensi itu kebalikan dari T1/1/3, jadi frekuensinya 3 Hz. Selanjutnya kita akan membahas gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo sama. Saat membahas gelombang stasioner, kita akan bertemu istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner ini dikenal juga dengan nama gelombang berdiri atau gelombang tegak. Gelombang stasioner ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu gelombang stasioner dengan ujung bebas dan gelombang stasioner dengan ujung terikat. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Jadi, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung bebas menghasilkan persamaan YP sama dengan 2A kali cos KX kali sin omega T. Kita langsung bisa menyimpulkan bahwa amplitude gelombang stasioner ujung bebas yaitu AP sama dengan 2A kali cos kali KX. Karena nilai sin omega T nilai maksimumnya adalah 1, di mana AP adalah amplitude gelombang stasioner dalam meter, YP adalah simpangan gelombang stasioner dalam meter, omega kecepatan sudut gelombang dalam rad per S, T lamanya gelombang bergetar dalam sekon, K bilangan gelombang, dan X jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, kita bisa menggunakan persamaan Pn sama dengan 1/2 lambda kali N dengan N 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, kita bisa menggunakan persamaan Sn sama dengan 1/4 kali lambda kali 2N plus 1 dengan N 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu gelombang stasioner ujung tetap. Teman-teman, tahu gak sih perbedaannya? Yaps, betul. Jadi berbeda dengan gelombang stasioner ujung bebas. Pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar Pi sama dengan 1/2 V, sehingga beda fasenya menjadi delta Pi sama dengan 1/2 V. Persamaan gelombang stasioner ujung tetap yaitu YP sama dengan 2A kali sin KX kali cos omega T. Jadi perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung tetap menghasilkan persamaan YP sama dengan 2A kali sin kali KX kali cos kali omega T. Kita langsung bisa menyimpulkan bahwa amplitudo gelombang stasioner ujung tetap adalah AP sama dengan 2A kali sin KX. Karena nilai cos omega T nilai maksimumnya adalah 1, di mana AP sama dengan amplitudo gelombang dalam meter, YP simpangan gelombang stasioner dalam meter, omega kecepatan sudut gelombang dalam rad per S, T lamanya gelombang bergetar dalam sekon, K bilangan gelombang, dan X jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, kita bisa menggunakan persamaan Pn sama dengan 1/4 lambda kali 2N plus 1. Dan untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, kita bisa menggunakan persamaan Sn sama dengan 1/2 lambda kali N dengan N yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Belajar konsep dasar sudah, kira-kira belajar apa lagi ya? Bagaimana jika selanjutnya berarti soal? Nah, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman tentang gelombang stasioner, yuk simak contoh soal berikut. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5Vx sin 10Vt, Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Jarak antar simpul dengan perut berurutan adalah. Yang pertama, kita ketahui bahwa di situ merupakan gelombang stasioner ujung bebas. Yang ketahui selanjutnya ada Y 0,2 cos 5Vx sin 10Vt, A nya 0,1 M, K 5V dan omega itu 10V rad per S. Ditanyanya itu jarak simpul ke perut berdekatan. Kita ketahui bahwa rumusnya itu lambda sama dengan 2V per K untuk menentukan lambda. Ya, terus lambda sama dengan 0,4 M. Nah, untuk menentukan jarak simpul ke perut itu menggunakan rumus 1/4 lambda, jadi hasilnya 0,1 M. Soal selanjutnya yaitu pada ujung tetap. Persamaan gelombang stasioner pada dawai gitar Y sama dengan 40 sin kali 20 Vx kali cos 60 Vt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Dari persamaan tersebut, letak perut ke-1, ke-2, dan ke-3 dari titik simpul berjarak adalah.
Oke, kita ketahui dulu. Yang pertama adalah Y 40 sin 20 Vx kali cos 60 Vt. A nya 20M, K nya itu 20 V, omega nya 60 V rad per S. Nah, ditanya itu adalah P1 letak perut kedua dan letak perut ketiga. Untuk melakukan lambda, kita menggunakan rumus lambda sama K per 2V, yaitu 20 pi per 20, jadi 10 meter. Kita ketahui bahwa rumus untuk menentukan letak perut pada ujung tetap yaitu 2n min 1 kali 1/4 lambda. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. P1 didapatkan 2,5 meter, P2 itu 7,5 meter, dan P3 itu 12,5 meter. Tahu gak sih, ternyata gelombang stasioner ada hubungannya dengan hukum LD. Salah satu contoh gelombang stasioner dengan ujung tetap adalah dawai, di mana panjang dawai dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan L, dan ujung-ujung dari dawai tersebut harus ditahan atau diikat dengan kuat. Hukum LD merupakan hukum yang mempelajari tentang besaran-besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada tali. Melalui peristiwa dan percobaan yang ia buat, LD menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang kedua dawai, di mana Ft adalah gaya dan mu adalah massa persatuan panjang. Contoh salah satu dari LD adalah senar gitar yang dipetik. Itulah video pembelajaran tentang gelombang berjalan dan gelombang tegak. Jika ada yang tanyakan, boleh chat di kolom komentar. Sampai jumpa.